Indonesia. This is your captain speaking. Suatu hari, di tengah gelapnya masa depan sepak bola Indonesia, satu nama datang dari kejauhan. Ia datang bukan untuk kemewahan, bukan untuk ketenaran, tapi demi sebuah janji, demi sebuah nama besar Patinama di belakang namanya, dan demi tanah air yang tak pernah ia lupakan. Inilah kisah tentang Shane Patinama, diaspora berdarah Maluku, pemain penuh tato, namun punya hati yang begitu lembut untuk Indonesia. Si paling setia, yang datang saat sepak bola terlihat suram dan tak ada harapan. Bawa Luli Pali tentunya. Ya. Strike kali ini, umpan yang sangat cerdik. Shane! Tunggu dulu Basra, ini Indonesia punya intensi untuk melakukan comeback. Tahun 2023, ketika timnas Indonesia belum berbicara banyak di panggung Asia. Ketika mimpi ke Piala Dunia masih seperti bintang yang jauh di langit, Shane datang, meninggalkan kenyamanan Eropa, menyambut panggilan tanah kelahiran orang tuanya. Dia tak datang karena Indonesia sedang hebat. Dia datang karena cinta, karena janji kepada almarhum sang ayah, yang mewariskan darah merah putih dalam nadinya. Saat itu hanya Arhan saingannya, tapi Shane tak pernah peduli soal persaingan. Yang dia pedulikan hanyalah membela negara ini, berjuang mati-matian agar timnas Indonesia bisa menang. Namun waktu berlalu, timnas Indonesia sungguh naik kelas. Level Garuda terupgrade dan kilauan harapan itu terpancar hingga ke seluruh pemain keturunan yang bermain di Eropa. Maka muncullah nama-nama besar seperti Tom Hai, Kevin Dix, Jay Itzes, Kelvin Verdong, dan Dean James. Dan Shane Patinama, perlahan tapi pasti, ia menghilang dari sorotan. Dari pemain utama, kini hanya jadi pelapis ketiga setelah Verdong dan Dean James. Tak ada yang salah di sini. Bukan Verdong, bukan Dean James, bahkan bukan pelatih. Mereka semua hanya menjalankan tugasnya. Tapi di tengah gemerlap nama baru dan sorotan yang telah berpindah, satu hal yang tak boleh dilupakan. Ada sosok paling setia yang perlahan tersingkir, namun tak pernah mengeluh. Dan tak pernah sama sekali meminta panggung, karena ia tahu kepentingan timnas jauh lebih besar dari nama dirinya. Ia hanya butuh satu hal, ia dipanggil dan dia akan datang. Memang tak bisa dipungkiri, kepindahan Shane dari Viking VK ke Kassiupen menjadi titik balik yang begitu pahit. Kepindahan ini bukan langkah maju, melainkan sebuah lompatan ke jurang ketidakpastian. Bayangkan saja di musim pertamanya, Kassiupen terjerembab ke dasar, hingga akhirnya terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Belgia. Dan di sanalah cahaya Shane perlahan meredup. Shane mulai sangat jarang mendapat sorotan. Tak sama seperti waktu ia bermain di Viking VK dulu. Bukan karena ia berubah, tapi karena panggungnya direbut waktu. Bandingkan itu dengan Verdong dan Dean James, dua pemain keturunan yang kini berdiri tegak di jantung pertahanan NEC Nijmegen dan Go Ahead Eagles. Dua klub Eredivisie, dua klub yang posisinya aman di kasta tertinggi sepak bola Belanda, tempat di mana level tertinggi diuji. Sementara Shane berjuang di kegelapan Liga 2 Belgia, tanpa sorotan, tanpa gemerlap. Namun ia tetap setia dan ia pun tetap percaya. Dua laga telah berlalu saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Nama Shane Patinama memang tetap terpajang di daftar pemain. Tapi tak semenit pun ia menginjakan kaki di lapangan. Namun lihatlah, tak ada raut wajah kecewa, tak ada sindiran di media sosial, juga tak ada gestur protes dari bangku cadangan. Gestur protes pada pelatih, mengapa ia tak sama sekali dimainkan? Yang ada hanyalah sorotan mata yang berbinar, sorakan tulus dari pinggir lapangan, dan senyum bahagia saat Garuda mencetak kemenangan. Saat rekan-rekannya bersinar, Shane ikut bersinar. Shane tak peduli, walaupun saat itu ia hanya berada di balik bayang-bayang. Shane seperti mengirimkan sebuah pesan, ini bukan soal tampil atau tidak. Ini tentang lambang di dada, tentang kebanggaan kita semua.
bukan tentang nama seorang pemain di panggung, karena merayakan kemenangan bangsanya adalah kebanggaan juga, meski dirinya hanya jadi penonton. Dan disitulah letak kemegahannya. Kesetiaan yang diam, pengabdian yang tak bersuara, tapi terasa sampai ke jantung merah putih. Dan masih membekas di benak kita semua, momen panas saat Indonesia berhadapan dengan Bahrain. Saat ketidakadilan wasit membakar emosi seluruh rakyat Indonesia. Saat jutaan supporter menahan amarah, ingin meneriakkan protes dari dalam dada. Di tengah bara itu, berdiri satu sosok yang tak lagi mampu menahan gejolak jiwanya. Ya, Shane Patinama lah yang paling marah di sana. Bukan sebagai pemain cadangan, tapi sebagai perwakilan dari rasa sakit yang tak tertahankan, yang dirasakan oleh seluruh supporter timnas Indonesia atas ketidakadilan. Shane berdiri, ia maju dan ia pun melawan. Sempat bersih tegang, bahkan nyaris adu jotos demi kehormatan Garuda. Sebuah reaksi yang lahir bukan dari ego, tapi dari cinta. Cinta pada bendera yang ia bela dengan seluruh darah dan harga dirinya. Untungnya, rekan-rekan dan ofisial timnas saat itu sigap menenangkannya. Namun dunia telah menyaksikan bahwa di dada Patinama, Garuda itu bukan lagi hanya lambang. Itu adalah kehormatan. Dan kehormatan itu siap ia perjuangkan mati-matian. Dan saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di Gelora Bung Karno yang lalu, Shane diberi kesempatan. Bukan sebagai starter, bukan sebagai pemain kunci, melainkan sebagai pengganti. Yang masuk ke lapangan di menit 94. Hanya beberapa menit. Hanya di sisa-sisa waktu pertandingan. Tapi apa reaksinya? Apakah ia kecewa? Marah? Tentu saja tidak. Shane justru begitu bahagia dengan menit bermain yang sungguh sangat sebentar itu. Namun dunia telah menyaksikan betapa besarnya hati anak Maluku yang satu ini. Ia merasakan kebanggaan yang tak ternilai. Dan seusai laga, ia menuliskan pesan yang menghujam hati. Setiap menit yang saya mainkan adalah kehormatan besar untuk mewakili negara yang indah ini. We believe together. Terima kasih kepada seluruh supporter atas dukungan yang sungguh luar biasa. Bagi sebagian pemain, 1 menit mungkin tak berarti. Tapi bagi Shane, 1 menit di bawah panji merah putih adalah kemuliaan. Karena bagi Shane, mewakili Indonesia walau hanya sedetik adalah kebanggaan seumur hidupnya. Memang menyedihkan melihat bagaimana kondisi Shane Patinama hari ini. Kecepatan yang dulu mematikan, ketajaman overlap yang dulu menembus lini belakang lawan, kini tampak memudar. Skillnya, daya jelajahnya, bahkan sentuhannya seakan tak lagi serupa seperti dulu. Tapi bagi mereka yang mengikuti Shane sejak awal, maka mereka tahu Shane Patinama bukanlah pemain biasa. Dulu, di sisi kiri pertahanan Viking VK, ia adalah teror. Ia bermain seperti mesin penggerak, dan saat menyerang ia seperti menjadi pemecah tembok pertahanan lawan. Dan momen itu pernah hadir juga untuk timnas Indonesia. Saat melawan Irak, Shane menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sebuah overlap penuh determinasi, visinya tajam, pergerakannya cepat, dan tak terbendung. Hingga akhirnya, meledak menjadi gol pertamanya untuk Merah Putih. Itu bukan hanya sebuah gol, itu adalah persembahan. Persembahan dari seorang anak untuk ayah yang telah tiada. Sebuah panji yang diikrarkan di dalam hati dan dibayar lunas dengan perjuangan dan keringat. Saat Shane mencetak gol itu, ia tak berkata apapun, tapi gesturnya cukup untuk membuat jutaan hati tergetar. Dengan mata yang terpejam sambil menghadap langit, ia seperti berbisik, "Ayah, gol ini untukmu." Namun begitulah jalan hidup pejuang tak akan pernah mudah. Hari ini Shane berdiri di tengah bayang-bayang cedera yang terus menghantuinya. Ia tak jauh berbeda dari Messi Lechers, 2 pemain berdarah Indonesia yang harus bertarung, bukan hanya di lapangan, tapi melawan tubuhnya sendiri. Terbaru, saat Kasyupen bersiap bertanding, nama Shane Patinama sempat tercantum dalam starting 11. Namun saat laga dimulai, Shane justru lenyap dan tak terlihat. Supporter pun bertanya, "Mengapa kamu tak bermain, Shane? Padahal namamu ada di sana." Dan dengan tenang ia menjawab, "Saya cedera." Tepat beberapa saat sebelum pertandingan dimulai. Pilu rasanya melihat seorang Shane seperti ini. Dulu ia adalah monster di sisi kiri, pemain yang ditakuti siapapun yang menjaga flank mereka. Sekali lagi,
Kini, ia harus berjuang lebih keras. Bukan hanya untuk menaklukkan lawan, tapi juga untuk menaklukkan rasa sakit dalam tubuhnya sendiri. Namun satu hal yang belum pernah hilang dari Shane adalah tekad. Karena pemain yang dibentuk oleh luka dan kesetiaan tak akan pernah benar-benar tumbang. Dan kita semua percaya, jika hari itu tiba, hari di mana tubuhnya pulih, cederanya benar-benar sembuh, dan semangatnya kembali menyala penuh, maka dunia akan kembali melihat siapa Shane Patinama sebenarnya. Pemain yang tak kalah hebat dari Dean James, dan tak jauh dari level seorang Kelvin Verdong. Karena ketika Shane dalam kondisi terbaiknya, ia bukan hanya menjadi pelapis, ia adalah pesaing sejati. Pemain yang lahir dari badai, dibentuk oleh kesetiaan, dan ditakdirkan untuk bangkit. Mungkin hari ini nama Shane Patinama tak lagi sering disebut. Mungkin dia tak lagi starter, juga ia tak lagi menjadi bintang. Tapi sejarah akan selalu mencatat bahwa saat Indonesia gelap, ada satu anak bangsa yang datang membawa terang. Namanya Shane Elian J. Patinama. Ia bukan hanya bek kiri, dia adalah pejuang, simbol, patriot merah putih. Pulang kembali bukan karena dirinya, tapi karena kecintaannya dan janjinya kepada sang ayah. Dan sekali lagi, Shane Patinama adalah simbol dari kesetiaan yang tak bisa dibeli. Mampukah seorang Shane Patinama mengembalikan magisnya, kembali berlari garang di sisi kiri, dan berdiri tegak sebagai tembok Garuda yang tak tergoyahkan? Akankah ia kembali, bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai simbol kesetiaan yang tak pernah pudar? Maka tak ada yang tahu, dan mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti, jika kesetiaan punya nama, maka salah satunya adalah Shane Patinama. Saya Shane Patinama. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya selama ini. Saya bersyukur atas kesempatan untuk bertanding atas nama Indonesia dan saya bangga mempunyai Garuda di dada saya.